Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan saya. Dalam pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sebelumnya ada yang tahu apa itu sistem peredaran darah? Peredaran darah merupakan cairan yang terdapat dalam pembuluh darah yang berfungsi untuk menyalurkan zat-zat ke seluruh tubuh. Nah, berapa jumlah volume darah dalam tubuh kita? Iya, benar. Kurang lebih sekitar 8% dari total berat badan kita itu adalah cairan darah. Nah, kita akan membahas komposisi darah dan golongan darah dulu. Dan alat peredaran darah, jenis gangguan dan teknologi pada sistem peredaran darah. Tapi sebelumnya kita akan ke sini dulu. Komposisi darah dan golongan darah. Darah mengandung beberapa komponen darah antara lain, ya. Ini adalah gambar sel darah. Ada sel darah merah yang termasuk dalam plasma darah. Kemudian ada sel darah ya. Plasma darah merupakan cairan, sedangkan sel darah terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, kemudian keping darah atau trombosit. Nah, ini pelajari bagian-bagian darah. Ini adalah sel darah, kepingnya ya. Kemudian keping darah atau yang kita sebut dengan trombosit. Ini adalah plasma atau cairan darah. Dan ini sel darah putih. Lalu gambar dari pembuluh darah yang di dalamnya mengandung sel-sel darah. Kita lanjut. Golongan darah. Golongan darah menurut Landsteiner itu ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Dikatakan golongan darah A apabila eritrosit seseorang mengandung aglutinogen A, sedangkan plasma darahnya mengandung aglutinin beta atau anti B, maka orang tersebut bergolongan darah A. Golongan darah B apabila eritrosit seseorang mengandung glutinogen B, sedangkan plasma darahnya mengandung aglutinin alfa atau anti A, maka orang tersebut golongan darah B. Apabila eritrosit seseorang mengandung aglutinogen A dan aglutinin B, sedangkan plasma darahnya tidak mengandung aglutinin, maka orang tersebut tergolongan darah AB. Kemudian golongan darah O. Apabila seseorang tidak mengandung aglutinogen, sedangkan plasma darahnya mengandung aglutinin alfa dan beta, aglutinin beta, maka orang tersebut bergolongan darah O. Oke. Kemudian setelah kita membahas tadi darah dan golongan darah, kita akan lanjut lagi ke alat-alat peredaran darah. Alat peredaran darah, perhatikan ada jantung, ini adalah jantung ya. Perhatikan gambar, ini adalah peredaran darah jantung, ini adalah paru-paru. Kita bahas dulu jantung. Jantung gambarnya seperti ini, bila kita belah ya. Jantung tersusun atas beberapa bagian, ada otot jantung, miokardium, selaput jantung, perikardium, bagian dalam jantung dilapis oleh endokardium, dan ada jantung manusia terdiri atas 4 ruang berikut serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Nih, serambi kanan, ini serambi kiri. Ini bilik kiri, ini bilik kanan. Ini cava vena interior, cava superior, kemudian arteri pulmonalis, aorta, vena pulmonalis, dan vena pulmonalis kanan dan kiri. Vena cava inferior, aorta bagian bawah. Nah, pembuluh darah. Pembuluh darah ada, ini pembuluh darah, arteri, dan vena. Ini adalah kapiler. Pembuluh darah arteri terdiri 2 macam berikut, yaitu arteri pulmonalis dan aorta. Pembuluh balik vena ada 3 macam seperti berikut, vena cava superior, vena cava inferior, dan vena pulmonalis. Apa perbedaan arteri dan vena? Perhatikan, perbedaannya dinding pada arteri tebal dan elastis, vena tipis dan kurang elastis, katup 1 terdapat pada pangkal aorta, pada vena banyak terdapat di sepanjang vena,
letak di bagian dalam tubuh. Kalau vena di permukaan tubuh, tekanan kuat jika terpompang darah memancar, ini katakan arteri. Memancar artinya kalau kita luka, darah akan menyembur keluar. Berarti yang menyemburkan adalah bagian arteri. Kemudian kalau tekanan pada vena lemah, jika terpotong darah menetes menuju darah akan menetes. Kemudian arah aliran. Arteri meninggalkan jantung, sedangkan vena menuju ke jantung. Ini contoh arteri, ini adalah vena. Bila bertemu membentuk kapiler. Mekanisme peredaran darah. Seperti apa peredaran darah? Peredaran darah ada peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung. Ini jantung. Ini adalah paru-paru, ya. Dari jantung ke paru-paru kanan, ke paru-paru kiri dan kembali lagi ke jantung. Jadi dikatakan kecil ya karena beredarnya hanya dari jantung ke paru-paru. Tetapi ada lagi peredaran darah besar, yaitu dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Dari jantung ke seluruh tubuh semua. Dia terus kembali lagi ke jantung. Dari jantung ke seluruh tubuh. Perhatikan ke seluruh tubuh dan akan kembali lagi ke jantung. Ini peredaran darah besar. Untuk lebih jelasnya, kita lihat peredaran darah sebagai berikut.